Setiap person itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi khusus untuk person kali itu Untuk bisa menggapai kata sukses itu, para panitia harus bekerja keras. Gitu loh. Iya. Kayak gimana sih gambar Biasa mereka? tuh wow banget Nah, gitu. jadi kayak wow banget gitu gambar mereka. Dan juga kreativitas mereka dalam hal mungkin bisa dilihat dari perlombaan drama mereka, bagaimana mereka memilih kostum yang baik. Jadi sikap peduli mereka dengan teman-temannya, dengan pesaing-pesaing perlombaan mungkin masih ada gitu ya. Ya benar, Nah, bisa disupport. kalau Kak Rizky ketua, Kak Rehan wakil, Benar. pasti harus bisa memanage anggota-anggota kakak, benar ya? Nah, hal dan pelajaran apa yang kakak bisa ambil dari jabatan kakak sebagai ketua dan wakil? Dimulai dari Kak Rizky dulu deh. Yang pertama pastinya dari hal rasa tanggung jawab. Dengan manajemen acara sebesar ini diperlukan tanggung jawab juga yang besar. Karena bagaimanapun apa yang harus kita lakukan perlu kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi kita mungkin hal yang bisa aneh capai yaitu dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa bagaimana manajemen suatu event seperti itu. Kalau Kak Rehan sendiri gimana Kak? Hal dan pelajaran apa yang kakak bisa ambil dari jabatan kakak kemarin ketika menjadi wakil dalam Iya. event besar tahun ini gitu? ya yang pastinya banyak pelajaran yang bisa aneh ambil sendiri, apalagi ini event besar gitu person ini kan. Yang paling poin utama tuh aneh belajar di sini gimana sih cara nge-influence seseorang, karena dalam kepanitiaan ini kita bukan anggota, yang dalam panitia itu bukan anggota, kita yang manage bukan, tapi kita tuh gimana cara kita nge-manage sendiri. Nah itu yang mungkin aneh, yang mungkin baru terjawab di pasannya jadi wakil ketua person ini gitu. Lalu selain itu mungkin pelajaran-pelajaran lain ada cuma nggak bisa diinget ya kayak karena Iya. emang banyak banget pengalaman dan ya pelajaran yang tidak bisa diingat kembali gitu. Iya. Nah kalau Kak Rizky ya melalui Porseni pasti banyak banget nilai-nilai yang dapat diambil dari kegiatan Porseni ini. Nah apa saja inovasi dan kreativitas para santri selama perlombaan kemarin berlangsung? Banyak banget loh ternyata inovasi dan kreativitas santri di dalam person kali ini gitu. Seperti halnya mereka bikin background yang di luar ekspektasi kita sebagai hal yang nggak bisa ikut seni gitu loh. Iya. Kayak gimana sih gambar Biasa mereka? tuh wow banget Nah, gitu. Jadi kayak wow banget gitu gambar mereka. Dan juga kreativitas mereka dalam hal mungkin bisa dilihat dari perlombaan drama mereka, bagaimana mereka memilih kostum yang baik, terus merias wajah mereka dengan kreativitas masing-masing. Nah, bagaimana para santri itu menghasilkan karya unik dan menarik seingat kakak selama kakak menyaksikan para santri itu mengikuti lomba ini, tadi lomba pamflet atau lomba seni-seni yang lain gitu. Nah, bagaimana mereka tuh menghasilkan karya seni yang unik dan menarik? Yang pastinya dengan pemikiran yang lebih jauh, yang mungkin lebih kreatif dengan ya pemikiran mereka masing-masing seperti itu. Nah, mungkin dari situ mereka bisa menghasilkan sebuah hasil yang sangat memuaskan mungkin ya. Nah, kalau Kak Rehan, melalui Porseni banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil oleh para santri, tentunya ya. Nah, apa saja sih Kak nilai-nilai dari Porseni kemarin yang dapat diambil oleh para santri gitu? Paling mungkin mulai dari mereka nilai usaha, nilai kerja sama timnya, Sportivitas. pasti yang paling penting sportivitas. Gitu sih, paling kayak misalkan kayak ketika mereka lomba yang kayak tadi Kak Rizky bilang kayak bener kayak misalkan kita nggak bisa sampai kepikiran gitu loh cara bikin itu. mereka bisa gitu. Iya. Ya, di luar ekspektasi kita. Lalu Kak Rehan dan Kak Rizky ini pasti merasakan banyak banget momen-momen atau pengalaman bahkan cerita-cerita selama dari awal Porseni sampai akhirnya Porseni. Nah, boleh nggak sih Kak ceritakan kepada para penonton-penonton di rumah gitu? Ada nggak sih cerita lucu atau yang mengharukan dari kegiatan Porseni kemarin yang bisa dibagikan kepada para penonton di rumah? Kegiatan mengharukan mungkin ada ketika kami selaku staff ya mungkin kita yang kerjanya lebih ekstra, mungkin seperti malam-malam kita ketiduran pas lagi kerja, itu kita sambil ketawa-ketawa, makan bareng sampai malam. Mungkin itu menurut Ane pribadi itu merupakan momen-momen yang ya sangat mengharukan lah. Nggak bisa dilupain Nggak mungkin. bisa dilupain itu. Sangat-sangat ya
ya ketika orang lain tertidur, kita sempat-sempatnya bekerja demi menyelesaikan acara porseni ini. Gitu. Kalau Kak Rehan sendiri gimana Kak? Ada nggak sih hal atau momen yang lucu yang menjadi hal terbaik Kakak selama Kakak menjadi wakil porseni kemarin? Pastinya banyak ya momen, mulai dari momen lucu, momen terharu, tapi sih udah diambil covernya semua tadi. Tapi Ane punya satu momen yang keren. Apa tuh? Dan itu paling terharu sih ya, kayak pas naikin background itu paling menurut Ane paling wow gitu. Emang kenapa tuh? Gimana tuh ceritanya sampai bisa momen itu bisa sampai teringat gitu sampai sekarang gitu? Gimana tuh Kak alur ceritanya? Pastinya mungkin gara-gara juga kita kan alokasi tempat porseninya kan sekarang beda ya. Kenapa tuh? Karena faktor payung mungkin ya? Iya, mungkin karena faktor payung jadi kita agak lebih dimundur sedikit karena nah itu ketika kita mungkin kalkulasi dari kita juga kurang ya. Jadi ketika kita naikin backgroundnya tuh bambu itu nyangkut di sama tiang listrik. Terus Ya, itu benar. gimana tuh? Kabel juga merupakan tantangan terbesar loh bagi kita. Wow. Ya karena benar kata Rehan tadi, alokasi kita porseni sekarang itu benar-benar lebih sulit lah dibandingkan yang sebelumnya. Perjuangan banget berarti ya? Perjuangan banget itu sangat-sangat mengharukan ketika kita mendirikan background, jatuh bangun, sampai akhirnya benar-benar diri walaupun nggak sempurna. Ya. Lalu bagaimana sih para santri itu dapat membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan mereka dari kegiatan porseni ini? Dimulai dari Kak Rizky dulu deh. Karakter mungkin mereka bisa lebih kreatif ya seperti itu. Kalau Kak Rehan sendiri gimana Kak? Bagaimana para santri itu bisa membentuk karakter dan meningkatkan skillnya mungkin dari kegiatan porseni ini? Yang pastinya cara santri meningkatkan karakteristik mereka atau mungkin skill mereka. Yang pertama, banyak loh kita bisa lihat mungkin dari mereka menampilkan penampilan ataupun mengikuti perlombaan. Itu bisa menjadi salah satu ajang gitu. Porseni itu bisa menjadi ajang melatih dan mengembangkan karakteristik santri. Yang mulai dari mereka penampilan, mereka belajar hal baru di penampilan, juga mereka ikut lomba, mereka punya pengalaman lomba gitu sih. Ya. Lalu sebelum kita akhiri pembicaraan kita nih Kak, Amar boleh nggak minta Kakak pesan pesan Kakak kepada teman-teman yang ada di rumah yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan porseni ini? Dimulai dari Kak Rizky dulu deh. Untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan hadir, belum berkesempatan untuk mengikuti acara kegiatan porseni, untuk teman-teman yang belum daftar nih, mending daftar ke UKI, kita ngeliat acara bareng porseni. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin kemarin sakit pas kegiatan acara, tidak bisa mengikuti gitu. ya mungkin kalau kalian ingin melihat porseni yang kali ini, kalian bisa ngeliatnya di video di YouTube. Dan juga mungkin kesempatannya ya kalian wajib ikut, karena porseni ini bisa melatih skill kalian juga loh di dalam perlombaan, bisa melatih kreativitas kalian juga seperti itu. Kalau Kak Rehan sendiri gimana Kak? Apa pesan Kakak kepada teman-teman di rumah? Paling pesannya yang belum masuk Sobat Uki TV, yang belum masuk ke Mulkoro, silakan daftar ke Mulkoro. Kita rasain porseni bareng-bareng, tapi bener karena porseni itu salah satu ajang yang memorable karena di situ banyak hal-hal yang baru yang pasti bakal kita ketahui. Juga mungkin karena yang mungkin kemarin santri yang nggak ikut, kalian tahun yang next year wajib ikut, karena ini salah satu momen langka di mana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, kita bisa growing self kita bisa cari pengalaman baru di porseni itu sih. Jadi mungkin pengalaman ini nggak bisa diulang kembali mungkin ya, dan pengalaman ini tidak bisa kita lupakan gitu. Yang tadi Kak Rehan bilang bahwasannya ini memorable banget gitu. Nah, sebenarnya terima kasih nih Kak Rizky dan Kak Sodik sudah meluangkan waktunya buat pembicaraan porseni ke-30, semangat persaingan dan kreativitas santri tentunya. Nah, dari 100 orang, ada 80 orang yang setelah podcast ini selesai mengatakan bahwasannya podcast ini daging banget, seru banget, bahkan bagus banget. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Dan ada 20 orang lagi, setelah ia keluar dari channel ini, ia merasa terinspirasi dari apa yang kita bicarakan. Dan saya mau setiap dari kalian menjadi bagian dari 20 orang tersebut. Bagi kalian yang suka videonya, jangan lupa like, follow, and subscribe videonya. Saya Amar menjadi pamit undur diri. Back to you and see you. Mulkoro Islami, better further start here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.